Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Nekat melawan arah pengendara motor, wanita tewas tertabrak bus. Lahan milik negara seluas 8,7 hektar area di Pulau Semambu, Kabupaten Ogan Ilir resmi dipinjamkan kepada pemerintah desa setempat untuk pertanian. Wisata wahana air menjadi primadona di Kota Palembang saat libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru. Lahan milik negara seluas 8,7 hektar area di Pulau Semambu, Kabupaten Ogan Ilir resmi dipinjamkan kepada pemerintah desa setempat. Nantinya lahan ini bisa dimanfaatkan untuk pertanian atau untuk beternak. Diharapkan dengan adanya pinjam pakai lahan ini dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pulau Semambu. Dengan telah diterbitkannya Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) resmi meminjamkan lahan seluas 8,7 hektar area milik negara kepada pemerintah desa Pulau Semambu, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Pinjam pakai lahan ini berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang jika memenuhi ketentuan yang berlaku. Namun apabila tidak digunakan dalam kurun waktu 1 tahun atau tidak dimanfaatkan dengan baik oleh warga, pihak KPKNL akan menarik kembali lahan tersebut. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pinjam pakai ini 3 tahun Pak, tetapi bisa diperpanjang, tetapi tentunya kita harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku Pak. Jadi nanti dalam perjalanannya kita akan lakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kalau 1 tahun ini tidak digunakan akan kami tarik kembali Pak pinjam pakainya. Gitu. Jadi perjanjiannya bisa kita batalkan itu untuk bisa jadi kita pinjam pakaikan kepada pihak lain. Nantinya lahan ini bisa digunakan warga untuk sarana pertanian dan beternak. Pada tahap awal, pemerintah desa akan memanfaatkan lahan kosong menjadi perkebunan jagung yang akan dikelola oleh gabungan kelompok tani. saya lagi kecil itu tahun 2004 saya lahir di sini dan terakhir pemakaian lahan ini pada tahun 86. Jadi dari tahun 86 sampai sekarang lahan ini belum pernah dikelola. Selain itu, pinjam pakai lahan ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan karhutla. Sebab desa Pulau Semambu merupakan salah satu wilayah yang dikenal rawan karhutla. Di samping itu, pinjaman lahan ini juga diharapkan dapat meningkatkan taraf perekonomian masyarakat setempat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Kabupaten Pali pernah dikenal sebagai salah satu daerah penghasil minyak dan gas bumi terbesar di tanah air. Bahkan sejumlah perusahaan tambang migas asing pun pernah beroperasi di wilayah ini. Untuk mengenang hal tersebut, Pesta Rakyat Wisata Migas dan Kuliner pun digelar di Lapangan Ampera, Talang Ubi. Sejumlah persiapan tengah dilakukan pihak panitia di Lapangan Ampera, Pendopo, Talang Ubi, Kabupaten Pali. Karena di lapangan ini akan digelar Pesta Rakyat Wisata Minyak dan Gas, Migas, serta Kuliner. Pada malam hari, Lapangan Ampera Pendopo Talang Ubi pun dipenuhi oleh warga. Mereka datang untuk melihat dan mengenang masa kejayaan Kabupaten Pali sebagai salah satu wilayah penghasil minyak dan gas bumi terbesar di Indonesia. Suasana semakin indah saat lampu warna-warni menghiasi acara Pesta Rakyat. Salah satu yang menarik pada Pesta Rakyat ini adalah Menara Rik yang dibuat tahun 1912 dan beberapa peralatan pengeboran minyak yang sengaja dihadirkan untuk mengenang Kabupaten Pali tempo dulu. Pesta Rakyat ini pun disambut baik oleh warga. Saya sebagai masyarakat sangat mendukung sekali Pak dengan adanya wisata migas ini Pak. Jadi mengingatkan masa anak cucu kita nanti bahwa Pendopo ini di zaman masa lampau dulu jaya Pak. Salah satu penggagas acara menyayangkan saat ini belum ada dukungan dari pemerintah kabupaten untuk kembali membangun wilayah ini. Padahal di sini banyak potensi yang bisa dilakukan untuk memakmurkan masyarakat. Kita harusnya Pemkab, perusahaan itu bisa kerjasama dengan dia bisa memakmurkan rakyat. Di mana di sini kan kalau Pemkab jeli
sini bisa listrik gratis. Gas banyak. Saat ini, Pak. Dia supply gas kita Pusri itu dari sini. Oh, sumbernya dari sini, Pak. Sumbernya dari sini. Pupuk Sriwijaya. Selain memperkenalkan peralatan pengeboran minyak bumi dalam pesta rakyat ini, juga dihadirkan puluhan kedai yang menjual makanan khas Kabupaten Pali. Diharapkan dengan adanya kegiatan seperti ini dapat meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Kita ke informasi selanjutnya. Selain pempek, brengkes patin tempoyak merupakan salah satu makanan khas Palembang. Perpaduan durian yang difermentasi dengan bumbu rempah serta ikan patin memiliki cita rasa tersendiri. Harganya yang relatif murah membuat brengkes patin tempoyak kerap diburu para penikmat kuliner. Kalau ngomongin kuliner berbahan dasar ikan, Palembang memang jagonya. Selain pempek, tekwan, dan laksan, brengkes patin tempoyak atau yang lebih dikenal dengan sebutan pepes atau pais menjadi menu makanan favorit. Rasa asam dan manis serta empuknya daging ikan patin menjadikan makanan ini banyak diminati para penikmatnya. Ditambah jejak pedas di lidah dan bumbu rempah-rempahnya yang terasa sedap, dijamin membuat lidah Anda bergoyang. Tempoyaknya, brengkes patinnya enak semua, Mas. Bumbunya enak banget. Banyak rempah-rempahnya berarti ya? Oh iya, itu. Biasanya dimakan pas kapan ya? Ini sih makan siang-siang. Siang-siang enak sih makannya. Membuat brengkes tempoyak tidaklah sulit. Cukup dibutuhkan bahan-bahan seperti ikan patin, durian yang telah difermentasi, dan bumbu dapur seperti kunyit, cabai merah, serai, dan jangan lupa bungkus pisang. Prosesnya cukup mudah. Ikan dibacem dulu pakai garam sebentar, terus kita campur dengan tempoyak yang sudah dicampur bawang. Kalau yang brengkes bawang pakai bawang, kalau yang tempoyak nggak pakai bawang, dia hanya cukup cabai, serai, dan kunyit dengan garam, gula, dan kaldu. Kalau orang jualan dia pakai vetsin, coba kalau kami pakai kaldu. Harganya yang relatif murah yaitu Rp20.000 per porsi membuat brengkes patin tempoyak kerap diburu pecinta kuliner. Jika Anda ingin mencoba salah satu makanan khas Palembang ini, Anda dapat mencobanya di salah satu kedai di kawasan Sako, Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2023, sejumlah wisata air di Palembang dipadati oleh pengunjung. Selain seru dan ramah anak, wisata air juga menjadi primadona karena bisa melepas penat bersama keluarga. Masa libur sekolah, Natal, dan Tahun Baru dimanfaatkan warga untuk berekreasi di berbagai tempat wisata. Salah satu yang menjadi favorit di Kota Palembang yaitu wisata wahana air yang berada di kawasan Jakabaring. Sejak pagi hari loket masuk ke dalam wahana air sudah dipenuhi oleh pengunjung. Di tempat ini, pengunjung dapat mencoba berbagai wahana mulai dari wahana ember tumpah, kolam anak, kolam arus, hingga seluncuran. Para pengunjung yang datang ke tempat ini tidak hanya berasal dari Kota Palembang, tapi juga dari luar Kota Palembang. Mereka memilih wisata air ini karena seru dan ramah anak. Bermain sama anak dan sama istri. Keluarga ya? Ya, keluarga, sama keluarga. Dalam rangka liburan juga ya? Dalam rangka liburan sekolah. Sekolah ya? Di mana suasananya, Pak? Suasana karena pas liburan jadi ramai ya. Ramai ya? Ramai, anak-anak. Ya, semuanya terasa gembira lah, bahagia. Iya ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke. Lebih ramai sekarang Pak ya dibanding hari biasa ya? Ya, lebih ramai dari biasanya. Dengan siapa mainnya? Oh, gitu. Main apa aja tadi? Asik ya? Asik ya? Ini apa, libur? Selama libur panjang, pengunjung yang datang ke wisata air meningkat 30% dibanding hari biasa. Harga tiket masuknya sendiri berbeda-beda. Pada hari Senin hingga Jumat, tiket masuk dijual dengan harga Rp35.000.
Kemudian hari Sabtu, tiket masuk dijual seharga Rp45.000. Sedang hari Minggu atau musim libur panjang, pengunjung membayar Rp50.000. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Freddy Cahya berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.